Kenapa sih penulis-penulis novel-novel tadi dan juga mungkin penulis novel yang lain itu menggunakan simbolisme dalam novelnya ya? Ada beberapa pertimbangan kenapa seorang penulis itu menggunakan simbolisme dalam novelnya tadi gitu. Nah, yang pertama adalah kedalaman makna ya. Jadi ya itu teman-teman, dengan menggunakan simbolisme itu makna yang ingin dicapai dari novel tersebut itu bisa jadi lebih luas ya. Misalnya itu tadi seorang pria mengatakan kepada wanita, kepada kekasihnya, seorang wanita, wajahmu seperti rembulan. Itu kan dengan hanya menggunakan satu kalimat saja itu sudah menunjukkan makna yang dalam ya, makna yang bagaimana misalnya si wanita tadi memang benar-benar cantik pada malam itu gitu. Kemudian bagaimana si pria tadi benar-benar terpesona dengan kekasihnya, dan juga bagaimana si pria tadi itu sangat kagum dengan dengan wanitanya. Kemudian ya bagaimana si pria tadi seorang yang ingin selalu menyenangkan kekasihnya ya, dengan menggunakan kata-kata yang indah. Nah itu teman-teman, dengan hanya menggunakan kata wajahmu seperti rembulan saja itu sudah banyak makna yang terkandung dari frasa ataupun bagian dari novel tadi ya, di bagian itu. Jadi itu teman-teman ya, kedalaman makna itu adalah salah satu pertimbangan seorang penulis menggunakan simbolisme dalam novelnya gitu. Kemudian yang kedua adalah karakterisasi ataupun juga ketokohan yang kompleks dari novel tadi ya. Nah, karena pada dengan kita kalau misalnya ceritanya itu kompleks, seringkali kalau kita terlalu banyak menggunakan kata-kata itu membuat novel kita tuh terlalu panjang untuk kata-kata yang hanya untuk menjelaskan sesuatu hal yang sebetulnya bisa digambarkan secara singkat melalui simbolisme ya. Nah, daripada kita menggunakan kata-kata yang terlalu panjang yang mungkin bisa membosankan ataupun juga mengganggu alur cerita, kita bisa menggantikan kata-kata panjang tadi dengan simbol-simbolisme tertentu ya, sehingga penokohan yang kompleks, cerita novel yang kompleks itu bisa disederhanakan dengan kita menggunakan beberapa simbol dari novel tadi. Nah itu pertimbangan dari ini ya, dari kita menggunakan simbolisme ya. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi emosi dan atmosfer yang mendukung. Jadi ya bisa jadi kita secara mudah menggambarkan ekspresi emosi dari tokoh utamanya tadi ya, dengan menggunakan simbolisme. Misalnya tadi teman-teman ya, contoh seseorang yang tiba-tiba dia marah karena suatu hal, kita bisa menggambarkan simbolisme dengan misalnya kata-kata tiba-tiba awan mendung hinggap di wajah si Adi misalnya, tokoh utamanya Adi ya, yang tiba-tiba marah. Itu kan menunjukkan bahwa si Adi tadi yang mungkin sebelumnya diceritakan ceria, yang tadi diceritakan senang, itu tiba-tiba marah sangat besar. Itu tadi dengan penggambaran simbolisme awan gelap ada di wajah Adi. Jadi itu teman-temannya, yang ketiga adalah ekspresi emosi dan juga atmosfer ini ya, apa yang ingin disampaikan gitu. Kemudian pertimbangan yang berikutnya dari penulis ketika menggunakan simbolisme itu adalah yang keempat, eksplorasi tema eksplorasi tema ataupun juga suatu tema dari sebuah novel ya teman-teman. Jadi eksplorasi tema tadi itu bisa bermacam-macam. Itu misalnya suatu kehidupan, kematian, kemudian mengenai cinta, mengenai keadilan. Nah itu eksplorasi itu bisa jadi kita gambarkan melalui sebuah simbolisme ya, daripada kita menggunakan kata-kata gitu. Jadi misalnya ya cinta tadi misalnya dengan warna merah, ataupun juga dengan situasi sunset, matahari terbenam, itu kan situasinya berwarna merah kan, itu bisa menunjukkan rasa cinta gitu. Jadi eksplorasi rasa cinta tadi tidak perlu dengan kata-kata yang terlalu panjang, tapi bisa dalam bentuk warna ya, simbolisme warna gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah kita melakukan ini ya teman-teman, seringkali kita tidak ingin menyampaikan sesuatu secara eksplisit ya, sesuatu itu secara jelas ya, tapi kita ingin menyamarkannya dalam bentuk kata-kata. Misalnya itu tadi seperti Leila Escuderi ya, dia yang menceritakan kehidupan zaman Orde Baru ya, yang sangat terisolasi, sangat terkungkung ya, bisa dibilang cukup otoriter itu, tapi dia tidak mengatakan itu ya dalam novel tersebut ya ini bercerita di suatu negara
yang berkepulauan tapi negaranya itu sangat otoriter, kemudian sangat mengatur warga negaranya, sangat menghukum warga negaranya, itu kan mungkin itu terlalu keras ya waktu itu ya, mungkin bisa dianggap suatu kritik terhadap pemerintah gitu. Makanya dia menggunakan simbolisme kehidupan masyarakat di suatu pulau yang terpencil ya, yang terasing. Jadi ini ya teman-teman, apa namanya, kita bisa menggunakan suatu apa namanya, kita menghindari secara eksplisit menjelaskan sesuatu makna ya, tapi kita menggunakan simbolisme gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah interpretasi terbuka ya. Jadi artinya ya kita harus hati-hati dalam menggunakan sebuah simbol ya, karena satu simbol itu kan bisa dimaknai berbeda oleh banyak pembaca ya. Makanya kita sedapat mungkin menggunakan simbol yang bisa dimaknai sama ya oleh banyak pembaca, sehingga persepsi dari pembaca itu tidak terlalu jauh antara satu pembaca dengan pembaca yang lain dalam menafsirkan simbolisme yang ada dalam novel tadi gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kreativitas dan imajinasi ya. Tadi teman-teman, mungkin kalau kita menggunakan seorang pria merayu kekasihnya, wajahmu seperti rembulan, itu kan klise ya, klise banget gitu. Artinya ya mungkin tidak kurang kreatif dan juga kurang imajinatif ya, karena sudah sering dipakai. Mungkin kita bisa pergunakan yang lain ya, menggambarkan keindahan itu tidak dalam bentuk bulan, mungkin dalam bentuk apa gitu ya, dalam bentuk yang lebih ini, misalnya apa, yang lebih kreatif gitu. Dalam tidak hanya selalu bulan, mungkin kita bisa menggambarkan keindahan itu seperti lampion di waktu malam gitu kan. Misalnya itu kan jarang dipakai tuh. Kan kita juga sering lihat lampion waktu malam itu indah ya. Tapi kita bisa mengatakan suatu kecantikan itu dengan lampion tadi, tidak harus dengan rembulan ya, yang itu sudah bahkan zaman-zaman yang kita penulis dulu pun, penulis sastra klasik juga sudah menggunakan itu gitu. Jadi itu ya teman-teman, pertimbangan, ada beberapa pertimbangan kenapa simbolisasi itu dipergunakan oleh penulis dalam novel-novelnya, kenapa tidak menjelaskannya secara eksplisit, secara langsung ya. Yang pertama